Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Saat ini saya sedang berada di atas kendaraan sepeda motor tepatnya. Beberapa waktu belakangan ini kita banyak mendengar dan membaca serta melihat berita-berita tentang seputar kekerasan yang terjadi di jalan raya, bahkan tidak jarang menyebabkan kematian. Ya, saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang emosional di jalan. Hal ini disebabkan berbagai macam hal, terutama kita tinggal di kota besar di Jakarta yang mana hampir setiap hari kemacetan pasti terjadi. Buru-buru berangkat atau mungkin menuju ke sebuah tempat menjadi suatu hal yang biasa. Tergesa-gesa, saling menyalip, bahkan tidak jarang pula di jalanan ada beberapa perbaikan-perbaikan jalanan yang menyebabkan macet berkepanjangan. Semua orang mencoba untuk berjuang di jalan raya, dan saya pribadi mengalami sendiri banyak hal yang terjadi ketika saya keluar rumah mengendarai kendaraan. Saya harus siap, saya harus mempersiapkan diri saya untuk sabar, lebih sabar lagi, lebih kuat lagi ketika di jalan, karena di jalan banyak hal yang bisa mengganggu pikiran, yang bisa membuat kita emosi, yang membuat kita bisa lupa daratan, sehingga melakukan satu hal yang membahayakan diri kita dan juga orang lain. Nah, di video ini saya membuat khusus akan berbagi kepada Anda tentang teknik-teknik hipnoterapi yang bisa Anda gunakan sebagai pengaman diri, sebagai penjaga diri agar Anda tidak terpancing emosi, agar Anda bisa lebih sabar di jalan, agar Anda bisa nyaman, agar Anda bisa berbagi dengan orang-orang di jalan, dan Anda bisa selamat tentunya. Itu yang lebih utama, dan juga ini pengingat diri buat saya, karena memang sejatinya kita akan mudah tersulut emosi, dan tentu ini harus dilatih. Sebelum berangkat biasanya saya selalu menyiapkan diri ini, apapun yang terjadi nanti ketika di jalan semuanya akan baik-baik saja, dan semuanya berada dalam kontrol dan pikiran saya untuk saya berikan yang terbaik buat hidup saya, dan saya tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang membuat saya menjadi emosional seperti itu. Biasanya saya meniatkan seperti itu. Nah, ini akan menjadi bagian daripada maksud saya bagian dari terapi yang akan saya ajarkan kepada Anda supaya Anda di jalan bisa selamat. Nah, saya akan bahas video ini lebih lengkap lagi, dan tentu bagi Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya terlebih dahulu, karena dengan subscribe kita akan banyak berbagi video-video yang bermanfaat seputar hal-hal mind hacking, pembahasan psikologis, pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan kecemasan, ketakutan, fobia, trauma, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan simak video berikut ini. Ada 3 hal yang akan saya berbagi kepada Anda sehingga Anda bisa nyaman di jalan, agar Anda bisa lebih sabar, agar Anda bisa membuat pikiran Anda lebih baik lagi dan sampai di rumah dengan selamat. Yang pertama yang harus Anda kuasai dalam diri Anda adalah, pertama, Anda harus memiliki mindset yang positif terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi di jalan. Misalkan seperti ini. Pertama, sadari bahwa hampir di semua area di Jakarta saat ini atau di kota-kota lain yang mungkin mengalami kemacetan sudah menjadi hal yang biasa. Anda keluar rumah, beberapa meter dari rumah Anda bisa jadi langsung terjadi kemacetan, dan hampir semua orang mengalami hal itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita katakan pada diri kita bahwa ini terjadi di semua lini, di semua area, bukan Anda saja yang terjadi, kita pun sama. Sehingga hal ini biasa-biasa saja. Jika Anda ingin terburu-buru, ya Anda bisa lakukan dengan cara berangkat lebih awal, jalan lebih pagi. Misalkan Anda harus masuk di pagi hari, seperti itu. Anda harus siasati. Saya pribadi, jikalau untuk pergi, maka saya menghindari waktu-waktu di waktu jam-jam yang ramai. Kalaupun waktunya berbarengan dengan jam-jam yang ramai, seperti waktu-waktu masuk kerja atau pulang kerja, maka saya akan lebih awal atau saya akan mengakhiri, sehingga saya bisa membuat perhitungan yang matang. Dan saya merasa sangat rugi sekali ketika saya harus berjam-jam berada dalam kendaraan hanya karena ada kemacetan. Pertama, mindset Anda bahwa sadari semua orang mengalami yang namanya kemacetan. Yang kedua, yang harus Anda sadari juga bahwa orang-orang yang tidak baik di jalan, yang mengendarai kendaraannya dengan cara yang tidak baik, kalau saya menyebutnya tidak berakhlak, tidak berakhlak di jalan, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berhak untuk menghakimi mereka, membalas dendam kepada mereka ketika mereka menyalip saya, melakukan ini, melakukan itu yang membuat saya emosional. Saya tidak akan membalas. Saya niatkan seperti itu. Biarkan dia
berlalu seperti itu. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Saya percaya Allah Maha Adil. Saya tidak harus menjadi hakim buat orang tersebut. Kalaupun tidak dibalas, pasti akan ada yang balas. Bukan saya, bisa jadi orang lain. Bisa jadi ketika dia melakukan hal yang sama, maka dia pun akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah dari poin mindset positif ini yang harus Anda sadari adalah bahwa ketika kita mungkin dijahati atau mungkin diperlakukan tidak nyaman, tidak baik di jalan, bisa jadi ini yang harus Anda sadari. Jangan-jangan Anda juga melakukan hal yang sama. Sekali lagi, jangan-jangan Anda pun berbuat yang sama seperti yang Anda terima di jalan tersebut. Sehingga kita tidak semerta-merta harus menyalahkan bahwa ini adalah salah dia begini, seperti bisa jadi tadi sebelumnya atau ketika berangkat di awal Anda melakukan hal yang sama, membuat orang lain mungkin merasa tidak nyaman ketika Anda mengendarai kendaraan. So, jangan merasa bahwa Anda paling benar, evaluasi diri. Nah, itu 3 poin di mindset. Oke. Poin yang kedua setelah mindset yang akan saya bagi adalah teknik terapinya. Teknik terapi yang kedua ini yang sering saya gunakan, yang bernama reframing, membingkai makna. Bahwa setiap saat di jalan pasti ada orang yang berakhlak kurang baik di jalan, mengendarai kurang baik atau menyebalkan atau benar-benar tidak mematuhi rambu-rambu lintas seperti itu dan membuat kita menjadi marah, kecewa dan lain sebagainya. Ketika Anda menghadapi hal-hal seperti itu, yang harus Anda lakukan adalah membingkai, memaknai kejadian tersebut dengan hal-hal yang lain. Misalkan seperti ini. Saya seringkali ketika disalib misalkan ada orang yang terburu-buru mengendarai kendaraan dengan sangat cepat seperti itu membuat saya kaget. Saya mengatakan pada diri saya membingkai makna bahwa orang itu cepat-cepat, orang itu buru-buru. Bisa jadi satu, dia sedang buru-buru ke rumah sakit karena mungkin istrinya sudah pembukaan 8 dan dia masih di sini, rumah sakitnya masih jauh. Itu yang pertama. Atau saya membingkai makna lagi, bisa jadi dia terburu-buru karena lagi mules, nggak ada kamar mandi, dia harus segera pulang. Seperti saya biarkan saja, jadi ya silakan Anda berlalu lebih dahulu. Atau mereka lah anggota mungkin kedinasan yang sedang terburu-buru, kalau misalkan terlambat dia akan suruh push up, dimarahi oleh pimpinannya sehingga itu harus dia kerjakan. Ya udah silakan saja, saya mengalah saja. Saya membingkai makna, saya membingkai. Kalaupun ada orang yang misalkan tiba-tiba membuat saya kesal, tiba-tiba keluar dari jalan misalkan tanpa memberikan aba-aba atau bemper dan sebagainya, saya kadang mengatakan seperti ini. Jikalau orang ini seperti ini di jalan, bagaimana di rumah? Bagaimana dia memperlakukan orang-orang terdekatnya? Seperti apa? Sangat buruk sekali tentunya, sehingga dia tidak menghargai orang lain. Dan itu saya serahkan kepada dia, pasti akan ada balasannya. Nah, saya minta Anda bingkai maknai kejadian yang terjadi dalam hidup Anda di jalan, maksud saya ketika Anda di jalan, maknai dengan hal-hal yang membuat Anda lebih tenang lagi. Seperti itu. Jadi tidak harus dipikirkan, tidak harus membuat diri Anda emosional, tidak harus membuat Anda kepikiran, biarkan saja. Ya udah dia seperti itu. Nah, teknik yang ketiga setelah tadi mindset positif, membuat teknik hipnoterapi, yang ketiga yang ingin saya lakukan adalah berbagi kebahagiaan di jalan. Ya, yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan di jalan. Maksudnya seperti apa? Kalau kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberi jalan, memberikan lampu sen ketika kita belok kiri atau ke kanan, memberi tanda, membuat orang nyaman, maka orang yang kita buat nyaman tersebut pasti akan nyaman pula. Dan kenyamanannya akan ditularkan kepada pengendara-pengendara yang lain juga. Beda kalau kita membuat orang di jalan menjadi emosional, marah karena gara-gara kita, pasti marahnya juga akan ditularkan kepada orang lain, kepada orang lain, dan kepada orang lain. Seperti itu, seperti sebuah domino yang memberikan efek kepada orang-orang di jalan seperti itu. Oleh karena itu, saya kadang-kala ketika saya sedang di jalan, maka saya akan memberikan tabungan, saya akan memberikan investasi kebaikan kepada orang-orang dengan cara memberikan jalan, tersenyum, memberikan kode seperti itu sehingga mereka nyaman. Dan tidak jarang ketika saya melakukan itu, mereka respect, mereka berterima kasih, dan itu sangat baik. Artinya bahwa di jalan kita harus santun. Dengan memberikan kesantunan, kesopanan, kedisiplinan, maka akan membuat orang lain nyaman. Hal itu menjadikan orang lain juga akan memberikan efek yang sama kepada orang lain di jalan. Sehingga kita tidak harus menuntut orang lain begini dan begitu. Mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Nah, dengan cara-cara seperti ini, saya yakin Anda yang di jalan santai aja, buang emosi, tersenyum, ya, berbagi kebahagiaan, rubah mindset Anda dan lakukan hal-hal komunikasi positif ke dalam diri Anda, buat bingkai-bingkai makna tentang kejadian yang Anda alami dengan makna-makna yang positif. Mudah-mudahan 3 poin ini bermanfaat. Sekali lagi bagi Anda yang
sulit untuk membuang rasa amarah, rasa benci, rasa kesal dalam diri Anda. Mungkin kalau sudah masuk panas, emosi di jalan seperti sulit sekali hilangnya. Mungkin saya harus mengajak Anda untuk datang ke tempat saya untuk melakukan sesi hipnoterapi, di mana ada teknik hipnoterapi yang dinamakan submodality remove, bisa membuang hal-hal yang kurang baik dalam diri, dan itu ada tekniknya khusus. Silakan Anda bisa konsultasikan kepada saya bagaimana supaya Anda lebih mudah untuk tersenyum, menghilangkan rasa emosi Anda, menjadi pribadi yang tidak emosional, lebih santun, lebih bijaksana, seperti itu, lebih tenang tentunya buat diri Anda dan kebaikan Anda, dan tentunya buat kesehatan Anda juga, karena pikiran yang tenang, yang baik, yang sehat akan berefek kepada badan yang sehat pula. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Bagi Anda yang mau hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum subscribe, please subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.